pencemaran dalam lingkungan hidup. Latar belakang, lingkungan adalah kesatuan antara abiotik dan biotik. Abiotik merupakan kumpulan benda mati, sedangkan biotik adalah kumpulan benda hidup. Contoh komponen abiotik adalah udara, air, cahaya matahari, tanah, dan suhu. Contoh komponen biotik adalah penguraian, konsumen, dan produsen. Rumusan masalah. 1. Apa saja jenis pencemaran dan bagaimana penjelasannya? 2. Apa dampak pencemaran dalam lingkungan hidup? 3. Bagaimana cara pengulangan pencemaran lingkungan hidup? Tujuan. 1. Untuk mengetahui jenis-jenis pencemaran hidup. 2. Untuk mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan hidup. 3. Untuk mengetahui cara penanggulangan dari pencemaran hidup. Pembahasan. Pencemaran hidup dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Pencemaran udara disebabkan oleh alam, contohnya asap rokok, ozon atau O3, dan karbon monoksida atau CO. Pencemaran air yang bersih adalah air yang tidak berwarna dan tidak berbau. Contoh pencemaran air adalah limbah pabrik, bahan peledak, penggunaan pestisida yang berlebih, dan sampah. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah tanah yang tidak bisa lagi digunakan oleh manusia atau tanah yang gersang. Contoh pencemaran tanah adalah senyawa asam, pestisida berlebih, pupuk kimia, dan limbah industri dan limbah rumah tangga. Dampak pencemaran. 1. Terganggunya keseimbangan lingkungan. 2. Berkurangnya kesuburan tanah. 3. Menipisnya lubang ozon. 4. Punahnya flora dan fauna. Cara penanggulangannya. 1. Melakukan penghijauan reboisasi. 2. Menempatkan pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. 3. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida. 4. Memberikan hukuman secara tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. 5. Mengatur pembuangan limbah industri. Dapat disimpulkan bahwa pencemaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Setiap pencemaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap pencemaran juga mempunyai penyebab tertentu dan pencemaran mempunyai dampak akibat serta cara penanggulangannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sartika. Penyebabnya yaitu masuknya polutan zat cair dan padat yang masuk ke dalam tanah. Apakah sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya tanya sama Bipin. Kan karbon monoksida adalah gas yang bisa menimbulkan kematian apabila masuknya dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana contohnya? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bipin. Jadi contohnya itu di saat kita tidur di dalam mobil menggunakan AC, jadi karbon monoksidanya itu masuk ke dalam tubuh. Apakah sudah jelas? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.